Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Mekanika Teknik Statis tertentu kali ini akan membahas tentang gaya dan bidang NDM. Nah, apa itu gaya NDM? Jadi gaya NDM ini termasuk ke dalam gaya dalam. Nah, gaya dalam itu sendiri adalah gaya yang terjadi di dalam suatu elemen. Gaya yang bekerja pada batang dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gaya normal atau N, gaya lintang atau D, momen atau M. Jadi NDM ini dari sini, dari gaya normal, gaya lintang, dan momen. Nah, sekarang kita yang pertama masuk ke gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja searah atau sejajar dengan sumbu batang. Nah, ini yang kuning-kuning garis titik-titik ini adalah sumbu batang. Gaya normal itu bekerja searah atau sejajar sumbu batang. Ini ya, jadi segaris. Jadi bekerjanya searah atau sejajar. Nah, gaya normal itu ada 2, gaya tarik dan gaya tekan. Dinamakan gaya tarik jika gaya tersebut nantinya menarik batang. Kalau gaya tekan, gaya yang akan menekan batang. Jadi ini ya arah panahnya ya. Jadi kalau ini batang, satunya ke kiri, satunya ke kanan. Berarti ini kan seperti ditarik. Nah, ini termasuk ke dalam gaya tarik. Kalau gaya tekan, ini satunya ke kanan, satunya ke kiri. Nah, ini dilihat seperti menekan sehingga dinamakan gaya tekan. Nah, kalau gaya tarik itu tandanya positif. N-nya positif. Normal itu N ya tadi ya. Jadi N positif. Kalau tekan itu nilainya negatif. Jadi N negatif. Sekarang gaya lintang. Yang normal tadi bekerja sejajar dengan sumbu batang. Kalau gaya lintang tegak lurus dengan sumbu batang. Nah, ini ya, contohnya ini sebuah balok. Ini ada gaya P. Nah, ini kita tinjau potongan di sini. Jadi, ketika ada gaya P, kan ada gaya geser seperti ini, gaya lintang. Gaya lintang itu gaya geser. Jadi ada satunya ke kiri, satunya ke atas, satunya ke bawah akibat gaya P ini kan ya. Jadi ketika ini ditekan, bagian sini masih tetap, bagian sini agak turun ke bawah. Jadi ada pergeseran. Nah, bila potongan yang ditinjau, misalkan ada terjadi gaya melintang seperti berikut. Jadi yang sebelah sini ke bawah, yang sebelah sini ke atas. Nah, yang sebelah sini ke atas, yang sebelah sini ke bawah. Ini ya, jadi kiri ke bawah, kanan ke atas. Ini kiri ke atas, kanan ke bawah. Nah, kalau yang ini D-nya nilainya negatif. Yang ini D-nya positif. Jadi gampangnya saya selalu lihat ke kiri. Ke kiri ya. Jadi ini ditutup, ini seolah-olah ini ditutup. Jadi saya lihat kiri. Lihat kiri. Oh, kalau ke bawah itu negatif. Negatif berarti sisanya ke atas. Oh, yang ini saya lihat kiri ke atas. Positif berarti nilai D positif. Itu ya. Tadi gaya normal sudah, gaya lintang. Nah, sekarang kita masuk ke momen. Momen adalah gaya yang menyebabkan melengkungnya suatu batang yang ditinjau. Jadi seperti ini nanti, melengkung. Jadi ini momen itu seperti yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Momen itu gaya dikalikan jarak gaya terhadap titik yang ditinjau. Nah, perjanjian tandanya jadi ada 2 melengkungnya. Ada yang melengkung ke bawah, ada yang melengkung ke atas. Kalau melengkung ke bawah, nilainya negatif momennya ya. Kalau melengkung ke atas, momennya nilainya positif. Jadi ini ya arahnya diperhatikan, arahnya momen ini. Jadi kalau misal dia muternya seperti ini dan satunya seperti ini, dia akan menyebabkan melengkungnya begini kan ya, melengkungnya ke bawah. Jadi ini momennya negatif. Nah, kalau arah panahnya melengkungnya seperti ini, yang merah-merah ini seperti ini, satunya seperti ini. Jadi kan seperti ini ditekan ke sini, ini ditekan ke sini. Melengkungnya jadinya akan seperti ini. Ini melengkung ke atas. Jadi nilainya M-nya positif.
Oke, sekarang contoh. Gambarlah bidang NDM dari balok dengan beban berikut. Jadi ada balok AB, ada beban P sebesar 1 ton di titik C. Ini 3 meter ke sini, ini 5 meter ke sini. Oke. Pertama kita cari reaksinya. Ini sama seperti pertemuan sebelumnya ya. Sama persis. Jadi reaksinya juga hasilnya sama persis. 3/8 ton, 5/8 ton. Kontrolnya VA plus VB harus sama dengan gaya ke bawah, gaya beban eksternal atau beban luar sebesar 1 ton. Jadi nilainya 1 ton dan 1 ton. Sehingga setimbang dan oke. Sekarang bidang N. Bidang N tadi apa pengertiannya? Jadi bidang N itu gaya normal ya, bekerja searah atau sejajar dengan sumbu batang. Jadi kalau yang arahnya seperti ini masuk ke sigma horizontal kan ya, karena dia bekerjanya searah atau sejajar dengan sumbu batang. Jadi ini masuk ke sigma horizontal. Oke, nah berarti kalau bidang N kita nyarinya harus per titik. Jadi ini rekapitulasi ya. Jadi VA-nya didapat sekian, saya jadikan desimal 0,625 ton, HA-nya 0, VB-nya 0,375. Ini sama-sama ke atas. Jadi bidang N erat kaitannya dengan gaya horizontal. Kita harus nyarinya per titik. Ini gaya horizontal di titik A. Punya nggak nilai HA? Nggak ada kan? Kalau nggak ada berarti HA-nya nilainya 0. Ini 0 di sini. NA ya tadi ya, nilainya NA. NC nggak ada gaya horizontal di titik C, adanya gaya vertikal di titik P ini. Titik B, NB nggak ada gaya horizontal karena kan roll kan arahnya ke atas ini. Ini nggak ada gaya horizontal. NA pun HA ada HA tapi HA nilainya 0. Berarti bidang N nilainya 0 dari titik A sampai titik B. Jadi sepanjang balok ini NA nilainya 0. Sekarang bidang D. Bidang D tadi tegak lurus ya, tegak lurus dengan sumbu batang. Nah kalau tegak lurus erat kaitannya dengan gaya vertikal. Jadi gaya vertikal itu bidang D. Oke, ini per titik ya. Nah ini DA, D di titik A. Ada gaya apa ada gaya vertikal apa di titik A? Ada VA kan ya? Berarti D di titik A ini besarnya sama dengan VA. Karena saya kan lihat kiri ini sebelah sini. VA tadi arahnya ke atas. Jadi kiri atas. Kalau kiri atas positif. Jadi positif 0,625 ton. Jelas ya? Ini DA. Nah, sekarang DC. DC ini perlu diperhatikan. Ada DC kiri, ada DC kanan. Kalau DC kiri ini berarti ke kiri sedikit dari titik C. Kalau DC kanan, ke kanan sedikit dari titik C. Beda ya. Jadi kalau DC kiri ke kiri sedikit. Kalau dia ke kiri sedikit di sebelah sini, dia sudah kena dengan beban P belum? Belum kan ya? Karena dia masih di sebelah kiri, C kiri belum kena dengan beban P ini. Kalau C kanan, dia sudah kena beban P kan? Kita lihat kiri sebelah sini. Di C titik C kanan, oh ini udah kena ini beban P. Berarti beban P diperhitungkan. Jelas ya? Berarti nilai DA ini sebesar VA. Nah, sepanjang dari titik A ke C kiri, ada beban lagi nggak? Nggak ada kan? Kalau nggak ada beban lagi, berarti nilainya sama. Jadi dari A sampai C kiri, ini nilainya sama dengan VA plus VA sebesar plus 0,625 ton. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk ke DC kanan. Di sini DC kanan. Nah, ini berkesinambungan kalau bidang D itu. Jadi ini VA. Nah, ketemu P. Jadi dijumlahkan dengan P. Cuman ini kalau ke atas itu positif ya. Jadi ke atas positif, nilainya positif, ketemu dengan P. Arahnya ke bawah. Negatif. Jadi dikurangin P. Jelas ya?
Jadi ini ke atas, VA-nya ke atas nih. Seret. Begitu ketemu dengan beban yang arahnya ke bawah, dia ke bawah. Berarti dia dikurangi. Jadi di DC kanan, start dari DC kanan, ini VA, ini tadi dikurangi dengan P, dikurangi dengan ini karena dia ketemu dengan ini, DC kanan sudah. Nah, jadi VA dikurangi P. Ini plus 0,625 dikurangi 1. Ketemunya minus 0,375. Nah, ini plus udah ketemu ya, minus 0,375. Dari DC kanan jalan ke sini. Tidak ada beban, berarti nilainya sama. Nah, berhenti di titik B. Titik B ada gaya horizontal nggak? Ada. Di titik B ada gaya horizontal, yaitu VB. VB kan ya? VB arahnya ke atas, berarti ditambah. VB 0,375. Jadi tadi di titik B, DB, ini lanjutannya 0,375 plus VB. VB-nya 0,375. Sama dengan 0. Jadi perlu diperhatikan. Hasilnya selalu ujung-ujungnya akan sama dengan 0. Jadi kembalinya harus sama dengan 0. Jadi ini ya harus sama dengan 0. Nah, ini tinggal digambar saja. Jadi ini di titik A sampai C kiri plus 0,625. Ini plus ke atas 0,625. Nah, begitu di titik C berubah karena ada P. Minus 0,375, berarti di bawahnya garis ini. Minus 0,375. Jelas ya? Oke, nah sekarang bidang M. Nah, bidang M. M itu gaya dikalikan jarak. MA. MA ini sama dengan 0. Jadi, kita bisa lihat kiri, bisa lihat kanan ya. Jadi MA, kita lihat kiri. Sebelah kiri ada gaya apa? Tidak ada gaya. Sama dengan 0. Sebelah kanan ada gaya ini. Boleh kita coba hitung. Jadi minus P dikalikan 3. Habis itu ada VB plus VB dikalikan 8. Nanti coba dihitung. Nilainya berapa? Jadi nilai yang di sini, nilai kita lihat kiri, hasilnya pasti sama dengan kita lihat kanan. Berlaku juga dengan bidang D tadi ya. Cuman kalau bidang D bedanya kiri atas, kanan bawah, jadi positif negatifnya perlu diperhatikan. Ini begitu pula dengan bidang N dan bidang M. Kalau lihat kiri, ini saya lihat kiri, bidang M. Karena nggak ada, berarti 0. Nanti coba dihitung ya. Nah, sekarang MC. MC itu saya lihat kiri ada gaya apa? Jadi kalau misal lihat kiri, kanannya nggak usah dilihat. Saya lihat kiri, ada gaya VA. VA dikalikan 3. Sebesar VA-nya berapa? 0,625. Dia ke atas kan ya. Jadi VA ini kan ke atas. Coba ini kita gambar ke atas. Nah, kalau ini VA-nya arahnya ke atas, batangnya kan melengkung seperti ini. Ya kan? Melengkungnya kemana? Melengkungnya ke atas, karena ini kita tarik ke atas. Kalau dia melengkung ke atas, berarti nilainya positif. Jelas ya? Nah, jadi ini positif. Positif VA dikalikan 3. VA dikalikan 3. 0,625 dikalikan 3 sama dengan 1,875 ton meter. Jangan lupa ton meter karena ini gaya dikalikan jarak satuannya. Jadi satuan gaya sama satuan jarak. Ini saya lihat kiri, coba saya lihat kanan. Lihat kanan di sini ya. Kita fokus di sini. Ada gaya apa? VB. VB-nya ke atas, berarti positif. Ini kan bikin dia jadi melengkung ke atas batangnya. VB-nya positif sebesar 0,375 ton. Jadi 0,375 positif dikalikan jarak ke titik C, karena kita cari MC. Dikalikan 5. Hasilnya berapa? Hasilnya sama, 1,875 ton. Ton meter. Jelas ya? Jadi lihat kiri boleh, lihat kanan boleh. Ya, jadi sama-sama boleh. Tapi kalau lihat kiri saja, lihat kanan saja. Jelas ya? Nah, berarti ini MB juga sama. Saya lihat kanan nggak ada apa-apanya, berarti 0. Nah, saya mau lihat kiri karena saya konsisten. Kalau lihat kiri ya lihat kiri. Jadi
MB, lihat kiri. VA dikalikan 8. VA dikalikan 8. Dikurangi P, karena ini ke bawah, menyebabkan dia melengkungnya ke bawah. MB ya, kita ninjau di titik B. Melengkungnya ke bawah, berarti dia negatif. Minus P dikalikan 5. Nah, 0,625 dikalikan 8 dikurangi 1 kali 5. Nilainya sama dengan 0. Jadi sama, kita lihat sini, lihat kiri, hasilnya sama dengan 0. Lihat kanan juga sama dengan 0. Jelas ya? Ini bedanya kalau sama bidang D, kalau saya di titik C katakanlah ya. Ini ke atas. Kiri kan? Kiri atas. Kalau kiri atas, itu positif. Ya, kalau C lihat kiri. Positif. Tapi kalau kanan atas nilainya beda, negatif. Nah, ini kan negatif. Kanan ke atas itu negatif. Kalau kita lihat kanan terus ada gaya yang arahnya ke atas itu negatif. Kalau kita lihat kiri, gayanya ke atas itu positif. Jelas ya? Jadi bedanya di situ. Nanti dicoba, bisa dicoba. Nah, ini saya satukan. Jadi bidang N tadi kan 0. Di sini bidang D ini diinputkan ya, dimasukkan ya, positif 1,875 ton meter. Jadi ini saya rekap gambarnya bidang N, bidang D sama bidang M. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, jelas ya? Nah, ini contoh yang terakhir, gambar bidang NDM dari balok dengan beban berikut. Jadi ini ada balok cantilever. Jadi ada P1 miring seperti ini dan ada P2 ini jepit sepanjang 10 meter. Oke, hal yang pertama kita uraikan. Ini sama ya, sama dengan pertemuan sebelumnya ya reaksinya. Jadi ini HA-nya dari P1 cos alfa, MA-nya sebesar 24,25, VA-nya 2,85. Ini dijumlahkan hasilnya oke. Nah, sekarang bidang N. Bidang N di titik A. Ada gaya horizontal nggak? Di titik A. HA. Di sini. Ada kan ya? Jadi HA-nya 0,525 ke kanan. Nah, ini ya. HA-nya ada nilainya nih, berarti bukan 0 lagi. HA-nya ada nilainya ini ya, 0,525 ke kanan. Coba. Nah, kalau ini ke kanan ini panahnya ke kanan, ke sini, seret. Nah, itu kalau dilihat batangnya jadi tertarik atau tertekan. Kalau saya ada gaya seperti ini ke sini, seret, tertekan kan ya. Kalau ini gayanya gini, ini kan ke kanan. Batangnya jadi tertekan. Berarti kalau batangnya jadi tertekan, hasilnya nilainya negatif. Ini ya. Bidang N. Nah, ini ya. Kalau tertekan, batangnya tertekan, jadi negatif. Oke, nah ini nilainya negatif. NA sampai C kiri. Karena sampai C kiri ya, dia masih sama. Kan tidak ada gaya lagi. Minus 0,525. Nah, begitu kita masuk C kanan, bergeser sedikit di sini. Kena sama P1 cos alfa. Ini kan sudah diuraikan ya. Nah, ini ada P1 cos alfa di sini. P1 cos alfa. Nah, kena dengan P1 cos alfa. Jadi diteruskan. Jadi ini habis. Ada minus HA kena. Nah, karena kan di sini minus HA. Nah, P1 cos alfa arahnya kemana? Ke sini kan? Ke kiri kan? Karena dia ke kiri, kita lihatin jauh sini. Dia jadi ke kiri sini. Batang yang di sini jadi tertarik. Di batangnya tertarik. Jadi positif. Jadi ada minus 0,525 plus 0,525 sama dengan 0. Jelas ya? Nah, sekarang bidang D. Jadi perlu diperhatikan ya untuk bidang N. Jadi beda antara
ketika kita mencari sigma sama ketika kita mencari bidang. Jadi kalau sigma horizontal sama dengan 0, perjanjian tandanya, kalau sigma ya, perjanjian tandanya, kalau ke kiri itu negatif, ke kanan positif. Itu sigma horizontal. Tapi kalau bidang N, itu belum tentu ke kiri positif, ke kanan negatif. Jadi kita harus meninjau batang tersebut tertarik atau tertekan. Ya, contohnya, ini kan ke kanan. Belum tentu dia positif. Kita lihat, kita tinjau batangnya. Oh, ini tertekan, berarti dia negatif. Nah, ini tadi kan ke kiri. Ke kiri, kita lihat batang yang di sini, ini ke kiri. Batang yang di sini jadi ketarik kan? Karena dia ketarik, jadi dia positif. Jadi diperhatikan lagi ya. Jadi belum tentu ke kiri itu negatif, ke kanan itu positif. Karena beda arti kalau kita masuk ke bidang. Di bidang NDM itu beda. Perjanjian tandanya beda lagi. Beda dengan sigma tadi. Sigma H, sigma V, sigma M. Ya, jelas ya. Kalau bidang D, beda dengan sigma vertikal. Jadi kan kalau vertikal itu ke atas positif, ke bawah negatif. Nah kalau bidang D belum tentu, kita lihat kiri atau lihat kanan. Kalau lihat kiri, ke atas positif, ke kanan, yang kita lihat kanan, ke atas jadi negatif. Jelas ya, beda ya bidang D sama sigma vertikal. Nah kalau bidang M nih, bidang M sama sigma M itu beda. Kalau sigma M sama dengan 0, positif sama negatifnya itu tergantung sama dia itu searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau bidang M, bidang M itu dia kita lihat melengkungnya. Jadi dia melengkungnya ke atas atau melengkungnya ke bawah. Itu positif sama negatifnya. Jadi beda ya. Jadi perlu diperhatikan lagi bedanya di situ. Jadi saya harap tidak tertukar-tukar lagi. Nah ini kita masuk ke bidang D nih. Bidang D ada gaya apa di titik A? Ada VA kan ya? VA ke atas. Berarti kalau kiri atas positif. Jadi positif sebesar 2,85 sampai ke C kiri. Besarnya 2,85 itu sampai ke C kiri. Begitu ini ya, VA plus 2,85. Begitu masuk C kanan ketemu dengan P1 sinus, diuraikan yang sini. P1 sinus alfa. Jadi yang ini kita lanjutkan ya, 2,85 minus karena dia ketemu dan dia ke bawah lihat kiri itu minus P1 sin alfa 0,85. Jadi ketemunya sebesar 2 ton. Jadi dari 2,85 turun sebesar 2 ton. Lurus lagi ketemu dengan P2 sebesar 2 ton. Dikurangi lagi 2 ton. Jadi 2 dikurangi 2 sebesar 0. Jadi harus kembali lagi ke 0 ya. Oke, sekarang bidang M. Ya, jadi bidang M ini gaya dikalikan jarak. M di titik A. Besarnya berapa MA? 24,25. Nah, karena arahnya seperti ini, miringnya gini, jadi ini anggapnya seperti ini ya. Nah, kalau ada kalau batangnya diberi momen yang arahnya seperti ini, melengkungnya jadi ke bawah atau melengkungnya jadi ke bawah gini atau ke atas. Jadi melengkungnya jadi ke atas kan ya, karena ini dikasih gaya yang begini. Nah, otomatis melengkungnya kan seperti ini. Nah, kalau melengkungnya ke atas jadi negatif. Nah, ini ya, negatif 24,25 ton di titik C. Sekarang tadi kan titik A, titik C. Nah, kalau khusus untuk momen tidak ada momen C kiri, momen C kanan, nggak ada. Itu hanya berlaku untuk bidang N dan D. Ini tadi ya. Jadi kalau bidang N ada NC kiri, NC kanan. Jadi ada geser sedikit dari titik sebelah kiri, dari titik sebelah kanan. Bidang D juga ada dari titik sebelah kiri, ada titik sebelah kanan. Nah kalau bidang M nggak ada.
Jadi kalau titik A, ya titik A, titik C, ya titik C. Seperti itu bidang M. Nah, karena kita kan bidang M itu yang dilihat itu gaya di sebelah kirinya, bukan gaya pengaruh dengan di titik tersebut. Jelas ya. Jadi kalau di sini sekarang bidang MC ya. Kalau MC ada gaya apa saja? MC di sini tadi kan ada MA ya. Momen di titik A 24,25 minus plus VA dikalikan 5. Jadi ini minus 24,25 plus VA dikalikan 5, jadi minus 10 ton. Oke ya, jadi MC nilainya minus 10 ton. Nah, MB kita boleh lihat kiri, boleh lihat kanan. Kalau lihat kanan nilainya jelas 0. Nah, kalau lihat kiri ada MA, ada VA dikalikan 10, ada P1 sin alfa dikalikan 5. Nah, hasilnya sama dengan 0. Jadi tinggal digambarkan di sini ya. Karena ini kalau momen beda ya. Kalau bidang D, selama dia tidak ada gaya, dia hasilnya lurus terus. Terus ketemu gaya berubah. Terus dia lurus, ketemu gaya berubah. Tapi kalau bidang M, dia mengikuti. Jadi ini nilainya berapa, ini nilainya berapa, langsung ditarik garis. Jadi bukan lurus lagi, tapi langsung. Ya. Jadi ini C berapa ke 0 langsung. Begitu. Jelas ya sampai sini ya. Nah, ini saya rekap hasilnya jadi seperti ini. Ini bidang N, bidang D, dan bidang M. Oke, jelas sampai sini. Ini ada tugas, silakan dicoba untuk dikerjakan. Boleh diskusi dengan teman-temannya. Silakan dicoba dikerjakan. Materi untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.